Takjil istimewa dari menantuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Wah, Bu, itu ada apa ya ramai-ramai? Tanya putri bungsuku. Saat ini kami sedang perjalanan pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Aku dan putri bungsuku baru selesai belanja. Ya tidak banyak yang kami beli. Hanya untuk kebutuhan puasa ini selama beberapa hari. Oh, kayaknya ada yang bagi-bagi takjil gratis, Bu. Ucap putriku lagi. Sepertinya iya, Nak. Apa kamu mau ke sana? Tanyaku. Mau, Bu. Kebetulan kita kan gak punya menu takjil, Bu, nanti. Jawabnya semangat. Iya, memang. Aku tadi hanya membeli minyak goreng dan juga beras. Tidak seperti orang-orang yang mungkin mampu membeli buah atau takjil yang banyak berjajaran di pinggir jalan. Uangnya tak cukup. Itu alasannya. Ayo nak, kita ke sana. Ucapku mengiyakan permintaan putriku itu. Kami berdua pun mendekat. Aku tak ikut antri. Hanya putriku saja. Tak boleh rakus bukan? Bagiku 1 kotak saja sudah cukup untuk kami berdua. Aku menunggu di pinggir jalan sambil duduk di trotoar. Tak lama kemudian, putri bungsuku sudah kembali. Ia membawa sekotak takjil di tangannya. Tapi raut wajahnya berbeda, tidak sebahagia tadi. Kenapa, Nak? Kok kamu terlihat murung? Ada apa? Apa ada yang menyakiti perasaanmu? Tanyaku bingung. Nanti ku ceritakan di rumah, Bu. Ayo kita pulang. Nafisa segera menarik tanganku. Aku pun agak sedikit kerepotan untuk mengikuti langkahnya yang cepat. Pelan saja, Nak. Ibu tidak kuat jalan cepat, kataku. Astagfirullah, Bu. Maafkan Nafisa, Bu. Ucapnya. Iya, tidak apa-apa. Akhirnya Nafisa memperlambat langkahnya. Tak lama kemudian kami sudah sampai di rumah. Bukan rumah pribadi milik kami, melainkan hanya sebuah rumah kontrakan yang aku bayar setiap bulannya. Rumahnya pun hanya kecil. Hanya ada 1 kamar, 1 ruang tamu, sepetak dapur dan juga kamar mandi. Namun alhamdulillah kami masih punya tempat tinggal. Nafisa masih murung. Ia duduk dengan kasar di lantai. Kenapa, Nak? Ada apa? Tanyaku lembut. Ibu tahu nggak siapa yang bagi-bagi takjil ini? Ucapnya dengan nada kesal. Siapa? Ibu tadi tidak kelihatan orangnya. Karena kan lumayan banyak yang berkerumun. Jawabku karena memang aku tak melihat siapa yang membagi takjil itu. Mbak Putri, Bu. Jawabnya ketus. Mbak Putri? Mbakmu maksudnya? Iya, Bu. Siapa lagi? Jawab Nafisa ketus. Ya alhamdulillah kalau mbakmu mau berbagi, Nak. Terus kamu kenapa cemberut? Toh kamu juga dikasihkan takjilnya. Ucapku merasa heran. Karena kenapa Nafisa harus ngambek seperti ini? Aku sangat berterima kasih, Bu. Dengan dia memberikan takjil untuk aku. Tapi, Bu, di hadapan semua orang tadi, dia tidak mengakui kalau aku adalah adik iparnya. Ucap Nafisa. Aku berusaha berpikir positif. Mungkin mbakmu tidak melihat kamu, Nak. Kan tadi banyak sekali orang-orang. Dia tidak ngeh kali, kataku. Enggak, Bu. Emang Mbak Putri tidak mau mengakui kalau aku iparnya. Dia melihatku kok. Bahkan dia menyadari itu. Tapi dia berpura-pura tidak mengenalku. Bahkan dengan teganya, Bu. Dia memberikan takjil ini dengan wajahnya yang cuek. Sakit, Bu, hatiku, kata Nafisa. Aku juga melihat kalau matanya sudah berkaca-kaca. Nak, sabar ya. Mungkin maksud mbakmu tidak seperti itu. Mungkin mbakmu lelah, jadi tidak sengaja. Aku berusaha untuk menenangkan Nafisa, supaya ia bisa memaafkan tingkah mbaknya. Enggak, Bu. Aku benci sama Mbak Putri, ucap Nafisa. Nah, enggak boleh bicara seperti itu. Mbak Putri itu mbak kamu. Suami dari kakak kandungmu, Nak. Gak boleh ngomong gitu ya. Tapi Nafisa masih tetap marah. Ia langsung masuk ke dalam kamar.
Iya, putriku itu masih berumur 16 tahun. Dia memang suka ngambek. Aku mencoba untuk memahami tingkahnya itu. Kubiarkan saja Nafisa untuk menenangkan diri. Ya, aku yakin dia pasti sangat sakit hati dengan kelakuan mbaknya. Tapi aku tak mau menambah kesedihan dan kekesalannya. Aku memilih untuk memasak saja. Hari ini aku hanya tinggal masak nasi. Kalau sayurnya, alhamdulillah, lauk kemarin masih ada, yaitu sayur nangka pemberian tetangga. Rencananya tadi mau menggoreng singkong, yang sudah diberi tetangga beberapa hari yang lalu. Tapi alhamdulillah, karena sudah mendapatkan takjil dari putriku, aku tak jadi menggoreng singkong untuk besok saja. Alhamdulillah, azan maghrib sudah berkumandang. Air putih dan juga takjil dari putri sudah aku siapkan. Nafisa, keluar nak. Kita buka puasa dulu ya. Gak boleh lo ngambek-ngambek terus, ucapku. Akhirnya Nafisa pun mau keluar kamar, meskipun wajahnya masih murung dan marah. Baca doa dulu ya nak. Nafisa segera membaca doa lalu meminum air putih. Ini takjil dari mbakmu, kelihatannya enak sekali. Ayo dimakan, ucapku. Kotak berwarna merah itu berisikan 4 buah kue dan 1 air mineral. Kuenya ada tahu isi, risoles, agar-agar dan 1 kue lapis. Ini ada risol, kesukaan kamu. Ayo cepat dimakan, ucapku. Nafisa pun mengambil 1 buah risoles yang ada. Ia segera menggigit risoles itu. Bu, tiba-tiba Nafisa memanggilku. Kenapa nak? Ada apa? Enak ya risolesnya. Nafisa segera memuntahkan risoles yang sudah ia gigit. Ada apa nak? Kenapa? Tanyaku khawatir. Bu, ini basi, katanya. Apa? Basi? Segera ku ambil risoles yang masih ada di tangan Nafisa. Aku mencium baunya. Dan memang benar, risol itu sudah basi. Baunya sudah menyengat. Setelah ku pegang juga sudah berlendir. Astagfirullah. Apa mungkin mbakmu membagikan takjil basi? Jangan sampai. Awalnya aku menduga kalau hanya risolesnya saja yang basi. Mungkin Putri tidak tahu saat membelinya. Segera ku cek kue yang lain. Dan ternyata hasilnya sama saja. Semuanya sudah berlendir. Ya Allah, jangan sampai kamu membuat namamu malu sendiri nak, kataku. Ada kekhawatiran yang sangat besar di dalam hatiku ini. Aku tak mau kalau sampai Putri dimarahi oleh banyak orang karena membagikan takjil yang basi. Ya Allah, Putri. Aku segera mencari ponselku. Ponsel jadul, bukan Android, melainkan biasa orang menyebutnya ponsel tulalit. Tapi alhamdulillah ponsel ini masih berfungsi. Segera ku cari nomor anak laki-lakiku. Setelah ku dapatkan nama Bisma, segera ku tekan tombol panggil. Sampai 5 kali aku menelponnya, tapi tidak diangkat. Aku pun putus asa. Tak ku lanjutkan lagi untuk menghubunginya yang ke-6 kali. Mungkin masmu masih sibuk. Nanti saja ibu coba menelponnya lagi, ucapku ke Nafisa meskipun ia tidak bertanya. Aku sudah bisa melihat dari raut wajahnya, ia semakin kesal. Nafisa dengan cepat mengambil air mineral yang ada di kotak kue itu, menaruhnya di lantai. Setelahnya, mengangkat kotak kue itu dan dibawanya ke depan. Aku sudah tahu, ia akan segera membuang kue basi itu. Keterlaluan kamu mbak. Kamu pikir kami ini apa? Teganya memberi makanan basi. Kami tahu kami hanya orang miskin, tidak sepertimu yang kaya, tapi tak sepantasnya kamu memperlakukan kami sehina ini, ucap Nafisa semakin marah. Sabar nak, mungkin mbakmu tidak sengaja. Aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin Putri tidak sengaja memasukkan kue basi. Mungkin juga dia tidak tahu kalau kuenya sudah basi semua. Sebentar bu, aku mau tanya sama tetangga kita. Tadi aku lihat, dia juga ikut mengantri. Aku mau tahu kuenya basi atau tidak. Tanpa menunggu persetujuan dariku, Nafisa langsung berjalan ke rumah tetangga. Ya Allah, semoga Nafisa tidak berbuat onar
Kataku, aku tahu betul bagaimana karakter putriku itu. Jika dia sedang marah, ia tak pandang siapa dia. Ia bisa spontan marah tidak jelas. Semoga Nafisa tidak melakukan itu. Bu, panggil Nafisa yang sudah kembali. Iya nak, takjil yang dikasih ke tetangga kita nggak basi bu. Warna kotak kuenya juga beda. Yang didapat tetangga kita warna hijau, sedangkan kotak kita warna merah. Ucap Nafisa. Astagfirullah. Maksud kamu bagaimana nak? Bisa jadi yang diberikan ke kita itu takjil kemarin bu. Karena memang sudah basi semua kan? Risol dan tahu isi bisa basi kalau sudah menginap semalam. Aku yakin itu pasti takjil kemarin. Ucap Nafisa. Sebenarnya apa yang dikatakan putriku itu benar. Kalau agar-agar memang bisa basi kalau tidak benar cara pembuatannya. Meskipun itu kue pagi tadi. Begitu juga dengan kue lapis. Kalau sudah terpotong dan tersentuh tangan pasti lebih mudah basi. Tapi kalau gorengan, biasanya besoknya baru basi. Dan kalau masih baru tidak mungkin basi. Ya Allah, apakah setega itu menantuku? Putraku memang sudah cukup lama menikah dengan putri. Sekitar 3 tahun. Dan sudah 2 tahun terakhir, Bisma berubah. Dia tidak seperti dulu. Itu semua terjadi setelah istrinya punya penghasilan sendiri. Aku tidak tahu apa nama pekerjaannya. Putri itu suka rekam-rekam video gitu loh. Kemudian dia mendapatkan uang dari sana. Aku gak paham apa namanya. Sejak itulah Bisma berubah kepada kami. Ia tak lagi sehangat dulu. Kesini pun belum tentu setahun sekali. Iya, lebaran tahun kemarin. Bisma tidak mengunjungiku. Terakhir ia kesini, lebaran tahun sebelumnya. Kalau untuk menantuku, aku tidak heran. Dari awal menikah dengan Bisma, ia memang cuek denganku dan juga Nafisa. Wajar, dia anak orang yang berpunya. Mungkin tak selevel denganku dan Nafisa yang miskin ini. Sebenarnya, aku dulu punya rumah warisan dari suamiku. Tapi aku menjual rumah itu demi pendidikan Bisma. Agar dia bisa kuliah. Mau dibilang menyesal, ada rasa penyesalan di hati ini. Tapi, aku seperti itu demi anakku. Karena aku tidak mau dia hidup susah. Aku juga menaruh harapan besar ke Bisma. Jika ia sudah menjadi sarjana, aku harap dia bisa membantuku dan juga adiknya. Tapi semuanya hanyalah tinggal harapan. Setelah Bisma lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan yang cukup baik, ia langsung menikah dengan putri. Sama sekali, dia tidak pernah membantu adiknya dalam hal pendidikan. Aku dan Nafisa berjuang sendiri. Aku kerja serabutan. Yang penting bisa untuk bayar sekolah Nafisa dan juga membayar kontrakan. Dulu pernah satu kali, Bisma memberikan uang ke aku. Tapi istrinya tahu. Dan putri mengambil lagi uang itu. Sejak saat itulah, Bisma tak pernah lagi memberi uang untuk kami. Aku semakin benci sama mereka, Bu. Ucap Nafisa lagi semakin marah. Nak, sabar ya nak. Sabar. Hanya kata itu yang bisa aku ucapkan ke Nafisa. Nafisa memelukku. Ia menangis. Hatiku sangat sakit. Apalagi mengingat semua perlakuan anakku sendiri. Ya Allah, sabarkan hatiku. Akhirnya malam itu kami berbuka bukan dengan takjil melainkan dengan air mata. Sudah ya nak, ayo kita makan saja, biar perutnya tidak lapar. Kita harus ke masjid tarawih kan? Ucapku. Aku segera mengambil nasi dan juga lauk. Kemudian kusuapin Nafisa, dan aku juga makan sendiri. Aku memang biasa melakukan itu. Meskipun Nafisa sudah gadis, tapi aku merasa dia masih putri kecilku yang harus selalu aku manja. Aku hanya bisa berharap dalam hati. Semoga kelak Nafisa sudah dewasa nanti. Ia tak lupa seperti Bisma. Setelah itu kami sholat maghrib. Kemudian bersiap-siap untuk ke masjid. Keesokan paginya. Hari ini aku ada 2 pekerjaan. Alhamdulillah, ada rezeki.
Bu Misni menyuruhku mencuci pakaiannya. Sementara Bu Ramli menyuruhku untuk membersihkan halaman rumahnya. Sementara Nafisa sudah berangkat sekolah. Dengan semangat 45, aku ke rumah Bu Misni terlebih dahulu untuk mencuci pakaian. Katanya beliau tak sempat karena harus menunggu suaminya di rumah sakit. Alhamdulillah juga, mencuci bajunya menggunakan mesin cuci tidak manual, sehingga aku tidak terlalu lelah. Bu Misni memang biasa menyuruhku, sehingga tak ada orang di rumah pun beliau sudah mempercayakannya kepadaku. Selain mencuci pakaiannya, aku juga membantu membereskan dapur Bu Misni. Sepertinya beliau belum sempat membereskannya pagi tadi. Iya, tidak apa-apalah. Meskipun itu bukan pekerjaan yang Bu Misni suruh, tapi hitung-hitung mencari pahala sekaligus membantu tetangga yang sedang kesulitan. Bu Misni hanya menyuruhku mencuci dan menjemurnya saja, tidak untuk melipat pakaiannya. Dari Bu Misni, aku mendapatkan upah Rp50.000. Alhamdulillah. Selesai menjemur semua pakaian, aku ke rumah Bu Ramli untuk membereskan halaman rumah mumpung masih pagi. Tadi Nafisa juga bilang kalau dia sudah pulang sekolah dan aku belum selesai, ia akan segera menyusulku untuk membantuku. Assalamualaikum Bu Ramli, ucapku. Waalaikumsalam Bu Diah. Mari Bu Diah, kata Bu Ramli mempersilahkan. Aku duduk di terasnya. Aku duduk di lantai. Kenapa duduk di lantai Bu Diah? Sini duduk di kursi, istirahat dulu. Pasti baru selesai dari rumah Bu Misni ya, tebak beliau. Aku pun mengangguk. Istirahat dulu saja Bu, ucap Bu Ramli mempersilahkan. Iya Bu, saya duduk sebentar ya. Setelah 5 menit beristirahat, aku pun memulai pekerjaan membereskan halaman rumah Bu Ramli. Aku ditugaskan untuk mencabuti semua rumput yang tumbuh di atas konbloknya. Kemudian, merapikan bunga-bunga. Seperti membuangi daun-daun kering dan sampah-sampah daun yang sudah berjatuhan. Baru setengah jam aku bekerja, terdengar suara seseorang memanggilku. Ibu. Dan aku sudah tahu kalau itu suara Nafisa. Ia menyalimi tanganku yang kotor. Ternyata Nafisa langsung ke sini belum pulang ke rumah. Karena ia belum berganti pakaian. Kenapa tidak pulang dulu, Nak? Nanti bajumu kotor, ucapku. Capek Bu bolak-balik, sekalian lewat, jawabnya. Dan ia segera meletakkan tasnya di teras rumah Bu Ramli. Kemudian dengan cekatan, tangan mungilnya itu membantuku mengambil daun-daun kering. Bu, kenapa ya? Mas Bisma sekarang berubah banget. Tiba-tiba Nafisa bertanya seperti itu. Tidak berubah, Nak. Masmu itu lagi sibuk, jawabku. Sibuk apa sih, Bu? Masa sibuk sampai 2 tahun tidak pernah mengunjungi ibu? Ucap Nafisa kesal. Namanya orang sibuk, kita tidak pernah tahu Nak sesibuk apa dia. Masmu itu mungkin banyak pekerjaan, jadi belum sempat mengunjungi ibu. Sabar ya, pasti suatu hari nanti Masmu akan datang ke sini. Kamu jangan marah-marah lagi. Kamu kan lagi puasa, nanti berkurang pahalamu. Ucapku mengingatkan Nafisa. Ibu kenapa sih sesabar ini? Kalau aku jadi ibu, sudah kudoakan yang buruk itu Mas Bisma. Nafisa pun nyeletuk. Astagfirullah Nafisa, tidak boleh seperti itu Nak. Kamu tahu kan, kalau doa ibu sangat manjur. Jadi ibu harus berhati-hati dalam berdoa. Tidak boleh berdoa yang sembarangan. Ibu, kalau boleh jujur, memang sakit hati dengan kelakuan Masmu. Tapi ibu selalu berusaha untuk tidak berdoa yang buruk. Ibu selalu mendoakan yang baik untuk semua anak ibu, juga menantu ibu. Ucapku. Aku berkata sambil berusaha menahan air mata. Aku tidak mau menangis di hadapan Nafisa. Ia pasti akan semakin marah dengan masnya itu. Iya Bu, ibu memang wanita yang luar biasa. Meskipun anak ibu keterlaluan, tapi ibu selalu baik. Udahlah Bu, gak usah bahas Mas Bisma lagi. Aku pun mengangguk pelan, sambil air mata ini menetes. Untung saja, saat ini, aku tidak sedang berhadapan dengan Nafisa, sehingga ia tidak melihat air mataku. Setelah hampir 2 jam bekerja, akhirnya selesai juga. Alhamdulillah ya Allah, kata Nafisa, merasa bersyukur dengan pekerjaannya yang sudah selesai.
Capek ya Bu, katanya sambil menyeka keringat. Alhamdulillah nak, dengan capek ini kita bisa mendapatkan rezeki, kataku. Iya Bu. Nafisa pun segera mencuci tangannya, begitu juga dengan aku. Tak lama setelah itu Bu Ramli keluar dari rumahnya. Bu Diah, sudah selesai ya? Tanya beliau. Iya Bu, sudah selesai, jawabku. Ini Bu Diah upahnya. Masya Allah Bu, ini banyak sekali, kataku. Karena Bu Ramli memberiku upah 100.000 rupiah. Ini menurutku sangatlah besar. Tidak apa-apa Bu Diah, ambillah, semoga bermanfaat ya, kata beliau. Dan ini, ada juga sedikit bingkisan. Bu Ramli memberiku tas belanja yang di dalamnya berisi beras, minyak goreng, mie instan, telur, dan tak ada apa lagi, karena tertumpuk di bawah. Masya Allah, terima kasih Bu Ramli. Ini banyak sekali. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Makasih Bu, kata aku merasa sangat bersyukur. Iya Bu, sama-sama. Saya hanya perantara, banyaklah berterima kasih kepada Allah, jawab Bu Ramli sambil tersenyum. Aku pun hanya mengangguk. Tak lupa mengucapkan terima kasih lagi ke Bu Ramli. Setelah cukup beristirahat, kami pun langsung pulang ke rumah. Dengan semangat, Nafisa membawa bingkisan dari Bu Ramli. Alhamdulillah Bu, kita bisa makan enak, katanya. Iya, bagi Nafisa, telur dan mie instan adalah makanan yang enak, karena kami memang jarang bisa makan seperti itu. Nak, kita punya uang 50.000 untuk jaga-jaga belanja. Tapi sepertinya uang ini akan lama terpakai, karena kan kita sudah mendapatkan sembako dari Bu Ramli, ucapku setelah sampai di rumah. Iya Bu, terus yang 100 disimpan ya Bu untuk bayar kontrakan, kata Nafisa. Aku pun mengangguk. Segera kumasukkan dalam tempat penyimpananku seperti biasa. Akan kukumpulkan sampai nanti mencapai 700.000 untuk membayar kontrakan ini. Iya, memang cukup mahal. Tapi alhamdulillah rezekinya selalu ada saja untuk membayar kontrakan. Bu, aku boleh nggak jualan? Tiba-tiba Nafisa bertanya. Mau jualan apa, Nak? Tanggung jawab mencari nafkah itu urusan ibu, bukan kamu. Kamu itu tanggung jawabnya belajar yang benar, ucapku. Karena aku memang tak pernah mengizinkan Nafisa untuk berjualan. Dia harus fokus sekolah saja. Kamu bantuin ibu kerja saja, ibu sudah sangat alhamdulillah. Gak usah jualan dulu ya. Nanti kalau kamu sudah lulus sekolah terserah kamu, kataku lagi. Tapi Bu, seperti biasa, Nafisa akan selalu merengek jika aku melarangnya berjualan. Tidak ya Nak, dengarkan ibu. Tanggung jawabmu itu sekolah, bukan bekerja, kataku tegas. Nafisa pun diam. Ia pasti tak berani lagi membantah ucapanku. Sore harinya, aku membantu Nafisa memasak. Ternyata tadi Bu Ramli juga memberi sarden. Dan Masya Allah, alhamdulillah. Di bawah bingkisan itu ada amplop juga. Isinya 50.000. Kami mendapatkan uang tambahan. Nafisa tentu sangat senang. Begitu juga dengan aku. Bu, aku boleh minta uang tidak untuk beli es batu? 2.000 saja, ucap Nafisa memohon. Boleh Nak, kamu pasti mau buat es ya? Iya Bu. Tadi kan ada sirupnya juga dari Bu Ramli, jawab Nafisa. Segera aku berikan uang 50.000 yang aku dapat hari ini. Besar banget Bu uangnya. Gak adakah yang 2.000 saja? Kata Nafisa. Tidak apa-apa Nak. Sekalian kamu beli kue apa yang kamu mau, ucapku. Boleh Bu? Tanya Nafisa senang. Aku mengangguk sambil tersenyum. Dengan cepat, Nafisa mengambil uang itu dan mengucapkan terima kasih lalu berlari ke warung. Ya Allah, hal sederhana seperti ini saja kamu sudah sangat senang Nak. Maafkan ibu ya. Ibu belum bisa memberikan kehidupan yang layak untuk kamu, ucapku setelah Nafisa pergi. Tak lama kemudian Nafisa sudah kembali dengan es batu dan beberapa kue yang sudah ia beli. Maaf ya Bu, aku habis 10.000 beli kuenya, katanya merasa bersalah. Tidak apa-apa Nak. Alhamdulillah kita dapat rezeki banyak hari ini. Tidak apa-apa sesekali, kataku. Makasih ya Bu, kata Nafisa sekali lagi mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Allah. Air mata kami kemarin
engkau sudah ganti dengan kebahagiaan yang luar biasa, ucapku dalam hati. Iya, setelah kami menangis karena kelakuan menantuku, kini aku dan Nafisa bisa makan kue yang enak dan mendapatkan rezeki yang banyak. Bu, itu kok ada rame-rame lagi? Tanya Nafisa. Kami saat ini baru pulang dari bekerja. Tadi ada orang yang membutuhkan tenaga kami untuk membersihkan rumahnya karena baru selesai direnovasi. Bu, itu Mbak Putri lagi, kata Nafisa sambil menunjuk ke arah mbaknya. Ayo Bu, kita langsung pulang. Malas Bu aku. Sangat sakit hati dengan kelakuannya kemarin, kata Nafisa. Ya sudah, ayo nak. Kami melewati kerumunan orang itu. Bahkan Putri sempat melihat ke arah kami. Tapi sama sekali dia tidak menyapa, seolah tidak mengenal siapa aku dan Nafisa. Di samping Putri, ada ponsel yang kupikir ia sedang merekam dirinya menggunakan ponsel itu. Yang diletakkannya di tongkat panjang yang ada kakinya 3. Aku tak tahu itu apa namanya. Ia tersenyum ramah kepada semua orang yang ia beri takjil. Sangat berbeda sekali dengan kami. Tak ada dia tersenyum seperti itu. Sesekali, ia juga bicara dengan ponselnya. Karena ia tak melihat ke arah orang-orang yang sedang ia beri takjil, melainkan bicara di hadapan ponselnya. Mbakmu itu lagi ngapain ya? Tanyaku ke Nafisa. Kalau kata teman-temanku, Mbak Putri itu punya akun, apa ya Bu? Aku lupa nama aplikasinya. Kata temanku sih, namanya itu live Bu, siaran langsung. Terus nanti ada orang baik yang ngasih uang ke dia gitu kata temanku Bu. Aku juga kurang paham, jawab Nafisa. Oh begitu ya nak. Jadi dari situ ya mbakmu bisa punya uang? Kataku. Kata temanku sih gitu Bu. Live-live gitu bisa dapat uang? Jawab Nafisa lagi. Iya. Kami yang hanya punya ponsel tulalit ini tentu tidak tahu tren yang sekarang. Bu, aku juga ingin seperti Mbak Putri. Mudah-mudahan nanti aku bisa beli ponsel baru ya Bu. Kata Nafisa. Iya nak, mudah-mudahan ya. Ibu akan selalu mendukungmu. Bu, makanya izin aku jualan ya Bu, biar aku bisa nabung buat beli HP. Tapi nak, ibu gak tega kalau kamu sampai kecapean. Enggak Bu, aku janji. Sekolah tetap lancar dan gak akan kelelahan. Ya Bu, boleh ya Bu. Nafisa terus merengek sampai kami sampai di rumah. Ibu pikir-pikir dulu ya, jawabku. Seminggu setelah rengekan Nafisa meminta izin jualan, akhirnya aku memperbolehkannya dengan syarat ia tak boleh kelelahan dan sampai bergadang karena jualannya itu. Jadi rencananya Nafisa akan berjualan kue di sekolahnya nanti. Karena ini sedang bulan Ramadan, jadi ia hanya akan membuat jualan dari teman-temannya yang pesan. Pandai juga putriku itu. Dia bisa melihat peluang. Meskipun bulan Ramadan dan tidak punya lapak, ia tetap bisa berjualan. Jadi, Nafisa akan membuat dagangannya siang hari setelah pulang sekolah. Dan teman-temannya yang pesan akan mengambil ke sini. Jadi Nafisa tidak perlu mengantar ke rumahnya masing-masing. Karena ongkosnya juga mahal kalau Nafisa harus naik ojek. Aku memberi Nafisa modal 50.000 untuk dia membeli bahan-bahan jualannya. Nafisa berjualan es jelly dan juga telur gulung. Dia pandai ternyata membuat telur gulung. Aku tidak tahu dia belajar dari mana, padahal aku tak pernah mengajarinya. Semua dagangan Nafisa habis dibeli oleh teman-temannya. Dari modal 50.000 yang aku berikan, ia mendapatkan untung sekitar 20 atau 25.000. Alhamdulillah Bu, ini untungnya. Aku kembalikan ke ibu ya. Tapi baru 25.000 Bu. Separuhnya besok ya, kalau aku sudah dapat untung lagi. Gak usah nak. Simpanlah untuk tambahan modalmu. Atau kamu tabung untuk membeli ponselmu, kataku. Enggak Bu, aku membalikan modal dulu ke ibu. Kan aku sudah bilang, aku ini pinjam Bu. Nak, Bu. Akhirnya aku tak bisa menolak permintaan putriku itu.
Ku terima uang 25.000 darinya. Tapi uang ini akan kusimpan. Mungkin nanti bisa bermanfaat untuk Nafisa. Hari terus berlalu, hingga Ramadan terakhir pun tiba. Alhamdulillah dagangan Nafisa selalu habis setiap harinya. Dia juga mendapatkan untung yang semakin banyak. Bu, tiba-tiba Nafisa memanggilku setelah kami selesai sholat tarawih. Ada apa, Nak? Ini, Bu, aku punya sesuatu untuk Ibu. Tiba-tiba Nafisa memberikan sebuah bingkisan. Apa ini? Tanya aku bingung. Buka saja, Bu. Mudah-mudahan Ibu suka ya, katanya. Segera aku buka bingkisan yang terbungkus dalam plastik itu. Nafisa, kamu belikan jilbab untuk Ibu? Tanyaku. Iya, Bu. Ibu suka nggak? Warnanya menurutku cocok untuk Ibu. Katanya lagi. Tapi kan katanya kamu jualan mau untuk beli HP. Kenapa malah beli jilbab? Bu, jilbab ini tidak seberapa harganya. Uang tabunganku masih ada kok. Tenang saja. Jawabnya sambil tersenyum. Ya Allah, terima kasih ya, Nak. Terus, untukmu sendiri kamu beli apa? Gak ada, Bu. Jilbab Nafisa kan masih banyak. Baju juga masih layak dipakai kok. Jawabnya. Astagfirullah, Nak. Aku merasa terharu. Tak bisa kubendung air mataku. Ku peluk Nafisa erat. Ku ucapkan terima kasih berkali-kali kepadanya. Lebaran nanti dipakai ya, Bu? Katanya lagi. Iya sayang, terima kasih ya. Jawabku. Hari Raya Idul Fitri pun tiba. Nafisa menggunakan baju lamanya. Sementara aku menggunakan gamis lamaku dan jilbab baru pemberian Nafisa. Alhamdulillah, tahun ini kami mendapatkan THR kue yang cukup banyak dari orang-orang baik. Jadi aku tak mengeluarkan uang sepeser pun untuk membeli kue. Jadi misalkan nanti ada tamu yang sudi datang ke rumah kami, ada yang bisa aku suguhkan. Di sore harinya setelah kami selesai berkunjung ke rumah tetangga, aku duduk termenung di teras. Ada seseorang yang aku tunggu kedatangannya. Tapi, orang yang aku tunggu tidak datang juga. Ibu nungguin Mas Bisma ya? Tanya Nafisa. Aku mengangguk pelan. Udahlah Bu, gak usah ditunggu. Percuma, gak akan datang orang itu. Kata Nafisa ketus. Aku tahu, Nafisa pasti kecewa. Aku bisa mengerti perasaannya. Kecewa yang sama pun aku rasakan. Tapi, sebagai seorang ibu aku masih tetap berharap kalau putraku itu mau datang dan mengunjungiku di hari raya ini. Udah ya Bu, gak usah ditungguin, kata Nafisa. Hari pun terus berlalu. Sampai lebaran ke-7, Bisma dan istrinya tidak datang ke rumah ini. Aku mencoba mengikhlaskan semuanya. Ponselku pun masih aktif, tapi dia tidak menelponku. Itu artinya ini sudah tahun ketiga. Di hari lebaran dia tidak datang mengunjungiku. Libur lebaran pun sudah habis. Nafisa saatnya kembali ke sekolah. Dia sudah siap dengan seragam sekolahnya dan juga dagangan di tangannya. Ia bangun sejak pukul 4 pagi tadi. Ia sibuk seorang diri membuat dagangannya. Dia melarangku untuk membantunya, tapi sedikit-sedikit aku bantu, meskipun dia ngomel. Iya, dia takut aku kelelahan, karena siangnya kan aku harus bekerja. Ibu, Nafisa berangkat ya? Doain Nafisa semoga dagangan hari ini habis, ucapnya kemudian mencium tanganku. Amin, hati-hati di jalan ya nak. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkahmu. Semoga dagangan kamu laris manis, ucapku. Amin, terima kasih Bu. Assalamualaikum, ucapnya lagi. Setelah Nafisa pergi, aku juga keluar rumah, karena aku ada cucian di rumah tetanggaku. Alhamdulillah, sehabis lebaran ini banyak sekali yang mempekerjakanku karena mereka kelelahan, habis mudik atau baru pulang jalan-jalan. Alhamdulillah ya Allah atas rezeki yang kau berikan. Kalau begini terus, dalam waktu seminggu saja, aku sudah bisa mengumpulkan untuk bayar kontrakan. Batinku. Tubuhku memang lelah. Tapi alhamdulillah, aku senang. Karena aku bisa membahagiakan Nafisa dengan rezeki yang aku punya ini. Apa aku belikan tas baru saja ya untuk Nafisa? Tasnya kan sudah robek kemarin. Akhirnya, uang hasil kerjaku hari ini sebesar 150.000. Rencananya akan kubelikan tas baru untuk Nafisa.
Kasihan dia, tasnya sudah robek. Aku segera ke pasar berjalan kaki. Ya aku takut jika uang ini kurang kalau aku harus naik ojek. Sesampainya di pasar, segera aku pilih tas-tas yang sekiranya cocok untuk Nafisa. Berapa harganya, Bu? Tanyaku. 135, Bu, jawab sang pedagang. Aku pun menawarnya, tapi tidak brutal. Kalau 120 boleh tidak? 120 ya, Bu? Boleh deh, Bu. Pedagang itu segera memasukkan tas yang aku pilih ke dalam kantong kresek. Dan aku membayarnya. Aku membayar dengan uang 150 dan dikembalikan 30.000. Terima kasih ya. Terima kasih. Ucapku merasa senang. Sama-sama, Bu. Segera aku pulang ke rumah. Karena kakiku sudah lelah, akhirnya aku memilih naik ojek. Karena tadi uangnya masih sisa. Sebelum pulang, aku melewati warung tetanggaku yang menjual ikan. Aku membeli ikan supaya Nafisa nanti bisa makan enak. Kalau tidak bulan Ramadan, Nafisa pulangnya agak sore. Assalamualaikum, Bu, ucap Nafisa yang baru pulang. Waalaikumsalam. Nafisa mencium tanganku dan meletakkan kotak dagangannya. Kulihat kotak itu sudah kosong. Habis, Nak? Tanyaku. Alhamdulillah, Bu, berkat doa Ibu, katanya dengan semangat. Kemudian segera mengeluarkan uang hasil jualannya hari ini. Nafisa menghitung uang itu. Ia memisahkan antara modal dan keuntungan. Modalnya semua langsung ia masukkan ke dalam tabungan untuk membeli ponsel. Alhamdulillah, Bu, tabunganku semakin banyak, katanya. Alhamdulillah. Oh iya, soal modal yang ia pinjam dulu sudah ia kembalikan semuanya. Dan uang itu masih tersimpan utuh. Kira-kira sudah cukup belum, Nak, untuk beli ponsel? Tanyaku. Gak tahu, Bu. Kayaknya sih belum. Besok sajalah, Bu. Kalau sekiranya sudah banyak, baru kita bongkar ya. Aku rencananya mau beli ponsel bekas saja, Bu. Temanku ada yang menawari ponsel bekas dia. Ponselnya masih bagus, karena dia sudah mendapatkan ponsel baru dari orang tuanya. Jadi dia berniat untuk menjual ponsel itu. Dan dia setia menungguku, Bu, sampai uangku cukup, kata Nafisa. Alhamdulillah. Semoga ponselnya awet ya, Nak, nanti. Semoga juga tabunganmu segera terkumpul, kataku. Iya, Bu, amin. Waktu pun terus berlalu. Alhamdulillah, tabungan untuk membeli ponsel Nafisa sudah cukup. Bahkan berlebih 100.000. Karena harga ponselnya adalah 1 juta. Sepulangnya ia dari sekolah, dengan semangat Nafisa menunjukkan ponsel barunya. Ini, Bu, ponselnya. Masih bagus kan? Dan alhamdulillah semuanya masih berfungsi dengan normal. Kameranya juga jernih, Bu. Aku pengen buat konten, kata Nafisa. Apa itu konten, Nak? Kataku yang tak mengerti. Itu loh, Bu, buat video, terus nanti diupload. Bisa dapat uang, Bu, katanya semangat. Oh ya, seperti mbakmu ya? Tanyaku. Iya, Bu, jawab Nafisa. Ya, Ibu dukung, Nak. Yang penting positif, ucapku. Insya Allah, Bu. Akhirnya, Nafisa dengan semangat membuat video yang seperti dia mau. Setiap hari ia merekam kegiatannya dalam membuat dagangan, berangkat sekolah, dan entahlah apa lagi. Untuk uang kuota, ia tak meminta lagi kepada aku karena hasil jualannya sudah bisa untuk membeli kuota. Sudah takdir dari Allah. Baru 1 bulan, Nafisa terus membuat video seperti itu. Dia dengan semangat memberitahu ke aku. Katanya videonya itu FYP. Entahlah apa namanya. Kalau tidak salah dengar telingaku ini, FYP yang dibilangkan oleh Nafisa. Nafisa bilang kalau videonya itu viral, ditonton banyak orang. Sehingga ada kemungkinan kalau dia akan secepatnya mendapatkan penghasilan dari sana. Ibu, ini, Bu, teman-temanku ada yang mau kenalan sama Ibu. Tiba-tiba Nafisa mendekatkan kamera ponselnya ke arahku. Ibu ngomong apa, Nak? Tanyaku gugup karena aku tidak pernah seperti ini. Ibu bilang assalamualaikum saja, kata Nafisa. Aku mengucapkan salam di hadapan ponsel Nafisa itu. Dan kata Nafisa, teman-temannya membalas salamku. Aku sangat malu dan tidak tahu harus ngomong apa. Di layar ponsel Nafisa aku melihat banyak sekali
tanda hati yang bermunculan. Ini apa, Nak? Tanyaku polos. Ini namanya orang ngasih like ke kita, Bu. Nafisa menjelaskan dengan sabar satu persatu apa yang aku tanyakan. Meskipun setelah ia menjawab, aku tak begitu mengerti. Bu, alhamdulillah, videoku viral lagi, kata Nafisa beberapa hari kemudian. Ia begitu sangat bersemangat. Aku merasa bersyukur. Akhirnya apa yang ia cita-citakan bisa terwujud satu persatu. Tak lama setelah itu banyak sekali paket yang datang. Kata Nafisa itu paket endorse. Apa sih? Gak ngerti aku. Ya begitulah kurang lebih kata-katanya. Bu, aku dapat endorse, Bu, kata Nafisa. Ia sangat senang ketika membuka paket-paket yang berdatangan. Aku tidak tahu berapa jumlahnya, tapi kalau 10 ada mungkin. Dan Nafisa pun sudah memiliki tongkat yang seperti dipunyai oleh Putri. Bu, hari itu Nafisa tidak seceria biasanya. Kenapa, Nak? Kok kamu sedih? Ini, Bu, ada yang komen tidak mengenakan, kata Nafisa. Komen tuh apa? Tanyaku polos yang memang tidak tahu. Komentar, Bu. Mereka mengataiku kalau aku terlalu memaksakan diri, Bu. Katanya aku gak pantas buat video kayak gini. Rumah masih jelek juga. Maksain buat video. Kata mereka gitu, Bu. Nafisa menceritakannya sambil menangis. Astagfirullah, Nak. Kamu jangan putus asa ya. Jadikan saja komentar mereka itu sebagai semangat untuk kamu. Buktikan kalau kamu itu bisa meskipun kehidupan kita sederhana. Aku berusaha memberi dukungan ke Nafisa. Hanya itulah yang bisa aku lakukan. Ibu benar. Untuk apa aku menangis ya, Bu? Nafisa segera menghapus air matanya. Dan kulihat ia semangat lagi untuk membuat video. Ibu, mulai hari ini Ibu gak usah kerja lagi ya. Nafisa sudah banyak uang, Bu, kata Nafisa. Maksudmu apa, Nak? Banyak uang apa? Emang kamu sudah punya penghasilan dari videomu itu? Tanyaku tidak mengerti. Iya, Bu. Ibu ingat kan? Aku dapat banyak paket. Nah, aku bekerja sama, Bu, dengan brand-brand itu. Lihat, Bu. Nafisa menunjukkan aplikasi di ponselnya yang aku tidak mengerti, tapi ada angka-angka di sana. Ini apa, Nak? Ibu gak ngerti. Tanyaku. Ini saldo rekeningku, Bu. Sudah segini banyak, Bu. Berapa ini? Aku melihat namun aku tak paham. Ini ada 5 juta, Bu. 5 juta? Banyak sekali, Nak. Ini uang dari mana? Kamu gak aneh-aneh kan? Tanyaku khawatir karena aku takut jika Nafisa macam-macam. Enggak lah, Bu. Ini uang dari hasil endorseku, Bu. Jawabnya. Jadi endorse-mu itu bisa dapat uang? Itu maksudmu? Tanyaku. Iya, Bu. Jawab Nafisa. Alhamdulillah, Nak. Akhirnya kamu bisa mewujudkan mimpimu. Alhamdulillah. Aku merasa sangat bersyukur. Tapi, Nak, Ibu tetap kerja ya. Itu kan uang kamu. Simpanlah untuk masa depan kamu. Tugas Ibu memang tetap harus menafkahi kamu, Nak. Kamu tanggung jawab Ibu. Kataku. Bu, Nafisa mohon. Kali ini saja. Ibu menuruti permintaan Nafisa. Mohon, Bu. Nafisa sampai bersimpuh. Ia menangkupkan kedua tangannya dan mengatakan, Nafisa mohon, Bu. Katanya lagi berusaha membujukku. Tapi, Nak, Ibu mau ngapain kalau Ibu gak kerja? Ibu bosan di rumah. Kataku beralasan. Ibu bisa bantuin Nafisa kan? Ya, Ibu gak usah kerja lagi. Ibu boleh bantuin Nafisa untuk buat jualan. Kata Nafisa. Akhirnya aku pun setuju. Aku mengiyakan permintaan putri bungsuku itu. Jadi setiap pagi aku hanya membantunya membuat dagangan. Ya, meskipun Nafisa sudah mendapatkan penghasilan dari endorse-nya itu, tapi dia tetap jualan. Karena teman-temannya sudah sangat suka dengan rasa jualannya. Kata Nafisa sayang, kalau sampai tidak jualan lagi. Meskipun sekarang Nafisa terkesan sibuk, tapi alhamdulillah, sekolahnya masih tetap aman. Peringkat 2 masih ia pertahankan. Hingga akhirnya, tibalah Nafisa lulus sekolah SMA.
Alhamdulillah putriku itu semakin dikenal banyak orang. Sering ketika kami di jalan, ada yang menyapa Nafisa, padahal kami tidak kenal sebelumnya. Dan Nafisa memberitahu aku kalau itu adalah teman-teman online-nya. Oh iya, alhamdulillah lagi, Nafisa sudah bisa membeli motor baru. Dari hasil bekerjanya selama setahun ini. Satu persatu cita-citanya mulai terwujud. Nafisa juga berniat akan langsung kuliah. Alhamdulillah, kampus tidak terlalu jauh dari sini. Sehingga Nafisa bisa pulang pergi setiap hari. Untungnya juga, Nafisa sudah punya motor kan, jadi tak bingung lagi soal kendaraan. Kalau untuk sekarang Nafisa tidak berjualan lagi. Ia hanya buat video kegiatannya sehari-hari. Berangkat ke kampus dan beberes rumah. Ibu, aku mau kasih tahu sesuatu ke ibu. Tiba-tiba Nafisa bicara dengan nada yang sangat serius. Ada apa, Nak? Tanya aku. Ini, Bu. Lihat. Ini kan mbakmu. Kenapa mbakmu? Ternyata mbakmu sangat terkenal juga ya, kataku. Iya, Bu. Tapi ibu tahu nggak terkenalnya kenapa? Aku pun menggeleng. Mbak Putri lagi kena masalah, Bu. Karena dia kemarin kedapatan membagikan makanan yang tidak layak ke panti asuhan, Bu. Makanannya sudah basi. Dan viral, Bu, beritanya. Banyak orang yang menghujat Mbak Putri. Kata Nafisa menceritakan. Apa? Jadi mbakmu melakukan itu? Ya Allah, kok bisa dia menzolimi anak yatim piatu? Astagfirullahaladzim. Kataku tidak menyangka. Aku ingin menelpon Bisma tapi aku ragu. Terus sekarang gimana? Mbak Putri sudah gak buat konten, Bu. Bahkan akunnya sudah diblokir. Berarti mbakmu gak kerja lagi maksudmu, Nak? Tanyaku. Iya, Bu, mungkin. Jawab Nafisa. Astagfirullah, kasihan sekali. Kenapa juga mbakmu harus berbuat seperti itu? Kan jadi begini akibatnya, rugi sendiri. Iya, Bu, itulah kesalahan Mbak Putri. Di saat ia sedang naik-naiknya malah bertingkah, kata Nafisa. Iya, kamu jangan seperti itu ya, Nak. Kamu harus tetap sederhana dan berbuat baik sama siapapun. Dengan tegas aku mengingatkan Nafisa. Insya Allah, Bu. Waktu pun terus berlalu. Tidak terasa Nafisa sudah kuliah semester 3. Selama itu juga Bisma belum pernah datang mengunjungiku. Aku sudah mengirimkan alamat rumah baru kami ke Bisma. Iya, alhamdulillah sekali. Nafisa mendapatkan rezeki yang sangat banyak. Sehingga ia bisa membeli rumah baru. Aku sudah memberitahu Bisma alamat rumah kami yang baru, tapi tidak ada jawaban darinya. Aku hanya bisa mendoakan putraku itu agar ia sadar dan diberi hidayah. Aku sangat menyayanginya. Meskipun setelah semua yang terjadi, aku tak pernah berpikir untuk membenci putraku sendiri. Semoga engkau segera ingat dengan ibu, Nak. Bu. Tiba-tiba Nafisa berlari masuk ke dalam rumah. Ia menghampiriku yang sedang masak di dapur. Ada apa, Nak? Tanya aku. Di depan ada Mas Bisma, katanya. Kamu beneran? Tidak bohong? Aku rasanya tidak percaya. Beneran, Bu? Ayo, Bu. Nafisa menarik tanganku. Ia mengajakku ke depan. Dan benar. Yang datang benarlah putraku. Putra yang selama ini aku rindukan. Bu, kata Bisma lirih. Aku hanya menatapnya. Air mata pun langsung luruh di pipi ini. Bisma langsung bersimpuh di kakiku. Ia mencium kakiku berkali-kali. Aku berusaha mengajaknya berdiri namun ia menolak. Maafin Bisma, Bu. Bisma sudah durhaka ke ibu. Ampuni Bisma, Bu. Bisma menangis sampai tubuhnya bergetar. Aku pun duduk di hadapan Bisma. Kupeluk putraku itu. Ibu sudah maafkan kamu, Nak. Jangan menangis lagi ya. Lupakanlah semua itu, Nak. Ibu sudah lupa kok. Kata aku sambil membelai rambutnya. Maafin Bisma, Bu. Lagi-lagi Bisma meminta maaf.
Iya nak, ibu sudah maafkan kamu. Ucapku kemudian memeluknya lagi. Mana istrimu? Kamu ajak dia kan? Tanyaku, karena sedari tadi tak kulihat keberadaan Putri. Sebentar bu. Bisma berjalan ke arah mobilnya. Kemudian muncullah ia sambil menggendong istrinya. Astagfirullah, kamu kenapa nak? Aku sangat prihatin dengan keadaan Putri. Ia seperti tidak bisa berjalan. Bahkan bicara pun juga tak bisa. Putri kenapa Bisma? Kenapa menantu ibu? Tanyaku sangat khawatir. Putri kena stroke bu. Aku juga gak tahu. Tiba-tiba bangun tidur dia gak bisa bergerak. Setelah aku bawa ke rumah sakit ternyata dia kena stroke bu. Kata dokter karena hipertensi. Astagfirullahalazim Putri. Segera aku peluk Putri. Ia tak bisa berucap. Namun air mata yang mengalir dari matanya sudah bisa menggambarkan semuanya. Ibu sudah maafkan kamu nak. Putri terus menangis. Air matanya tak mau berhenti. Ku peluk menantuku itu dengan erat. Ku cium keningnya. Ibu sudah maafkan kamu nak. Cepat sehat ya nak. Ucapku. Segera ku suruh Bisma mengangkat istrinya dan dibawa ke dalam kamar. Bisma, kalau kamu kerja, Putri sama siapa? Tanya aku yang sangat khawatir dengan keadaan Putri. Kalau aku kerja, Putri sendiri di rumah bu. Aku sempat bayar orang tapi malah orangnya tidak amanah bu. Aku bingung bu. Orang tua Putri tidak mau menerima Putri lagi bu. Karena apa? Karena Putri gak bisa kasih uang lagi ke orang tuanya bu. Mereka gak mau ngurusin Putri bu. Maafin aku bu. Aku selama ini lupa sama ibu. Gak pernah datang ke sini mengunjungi ibu dan Nafisah. Maafin aku dek. Kata Bisma meminta maaf ke adiknya. Iya mas. Meskipun aku sangat kecewa tapi aku berusaha untuk memaafkan kamu seperti ibu. Jawab Nafisah. Makasih ya dek. Makasih kamu sudah merawat ibu dengan baik selama ini. Kamu berusaha membahagiakan ibu. Maaf jika kedatangan mas hanya merepotkan kalian. Kata Bisma. Tidak nak, kamu tidak merepotkan kami. Iya kan Nafisah? Iya bu, gak repot kok. Aku senang. Apalagi melihat ibu bahagia karena kita semua kumpul. Jawab Nafisah. Begini saja. Kalian tinggal di sini saja ya. Biar ibu bisa merawat Putri. Kalau kamu kerja, siapa yang akan menunggu dia kalau kalian tetap di sana? Kataku. Iya bu. Makasih ya bu. Ibu sangat baik. Padahal kami sudah sangat durhaka. Ucap Bisma. Tidak nak. Kamu tidak durhaka. Kita hanya sedang diberi cobaan nak sama Allah. Dah ya. Biar kalian di sini dulu. Sampai nanti Putri sembuh. Akhirnya mulai hari itu kurawat menantuku dengan sepenuh hati. Menantuku setiap hari selalu menangis. Sepertinya dia sangat merasa bersalah namun tak bisa mengungkapkan semuanya. Putri, tidak usah menangis ya nak. Ibu sudah memaafkan kamu. Kamu jangan sedih lagi ya. Kataku sambil mengusap air matanya. Putri berusaha menganggukkan kepalanya namun itu sulit untuk ia lakukan. Putri hanya bisa minum susu dan makan makanan yang encer. Ia sudah sulit untuk mengunyah. Setiap hari, aku menterapi Putri. Ku ajak ia berjalan-jalan di depan rumah, memijit kakinya, merendam kakinya dengan air hangat. Semoga dengan hal kecil ini bisa memperbaiki keadaan Putri. Bisma juga rutin mengajaknya berobat ke rumah sakit agar Putri lekas sembuh. Aku bersyukur meskipun istrinya dalam keadaan seperti ini, Bisma masih setia dan mau merawat istrinya. Karena aku sempat takut kalau Bisma tak bisa setia dengan Putri dan malah mencari pengganti Putri, tapi alhamdulillah Bisma laki-laki yang bertanggung jawab. Mas, apa tidak sebaiknya rumah mas itu dijual saja? Kebetulan rumah di sebelah masih kosong. Supaya kita nggak jauh lagi mas. Kata Nafisah memberi usul ke masnya itu.
Sebenarnya maunya gitu, tapi Mas kan harus mendapat persetujuan dari mbakmu karena itu rumah bersama. Jawab Bisma. Iya juga ya Mas. Ya sudah, kita tunggu Mbak Putri sembuh ya Mas. Karena aku seneng Mas, ibu bahagia begini. Lihat kita kumpul dan dekat seperti ini, kata Nafisa. Mereka memang hanya bicara berdua, tapi aku tidak sengaja mendengarkan pembicaraan mereka. Iya dek, sebenarnya Mas ingin menebus kesalahan Mas juga. Mudah-mudahan Mbakmu setuju ya nanti, kata Bisma berharap. Alhamdulillah, setelah 6 bulan, aku merawat Putri di rumah ini. Ada perubahan yang sangat baik. Putri sudah bisa bicara, meskipun belum jelas. Tangannya juga sudah bisa digerakkan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah mbak, kamu sudah lebih sehat, kata Nafisa bersyukur atas kesembuhan kakak iparnya. Akhirnya, Putri pun menyetujui untuk menjual rumah mereka. Dan Bisma pun membeli rumah di sebelah rumah kami. Kini, kami semakin dekat, karena jarak rumah yang hanya beberapa langkah saja. Aku bersyukur sekali, karena sekarang semua anak-anakku dan menantuku bisa dekat dan akrab. Aku juga akan terus merawat Putri sampai dia sembuh. Begitulah seorang ibu. Mau setega apapun anaknya, mau sejahat apapun anaknya menyakiti hatinya, seorang ibu akan selalu memaafkan anaknya. Dan seolah tak pernah terjadi sesuatu. Bahkan seorang ibu bisa dengan cepat melupakan semua kesalahan anaknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan ingat, durhaka kepada orang tua akan langsung mendapatkan balasan di dunia. Dan jika tidak bertobat, maka akan mendapatkan balasan juga di akhirat. Semoga menginspirasi. Terima kasih ya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.